Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya tukang sihir. Bahkan caranya sama ya. Jarang-jarang kan ada orang iri hati langsung di hadapan orangnya. Ya, biasanya ketika dia iri hati, ingat kan? Baru dia bikin status tertentu. Baru keluar kalimat yang tidak menyenangkan. Jarang di hadapan orangnya. Ya. Dan yang lebih luar biasa, penyakit iri hati ini pertama, kita urutkan satu-satu. Satu, kata Allah, lihat. Tingkat bahayanya, kalau ada orang cuma berbuat jahat subuh saja, ada orang berbuat jahat malam saja, iri hati ini berpotensi berbuat jahat dari subuh sampai malam. Karena orang-orang yang terkena penyakit iri hati, begitu muncul sifatnya, seketika bisa berbuat jahat. Perampok beraksi subuh, siang istirahat. Perampok beraksi siang, malamnya istirahat. Penyakit iri hati tidak, mau subuh, tiba-tiba ingat orang yang dimaksudkan dengan rasa irinya, muncul perasaannya, bicara dengan istrinya. Tahu nggak mah, saya mau berangkat ke kantor sekarang, orang ini luar biasa menyebalkannya, muncul. Malam-malam mau tidur, tiba-tiba ingat lagi, mulai bikin status, dituliskan di media sosialnya. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan, orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, Masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Nggak percaya silakan. Ya. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam, kepikiran juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya, orang istirahat, oh, ini keluar kalimat-kalimat. Yang kedua, maaf, sifat iri hati menggunakan huruf waw disandingkan dengan segala jenis kejahatan, min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang terkena penyakit iri hati itu sama jahatnya dan kejahatan-kejahatan lain. Jadi kalau ada orang mencuri, ya, itu sama dengan orang iri hati. Ada orang misalnya iri hati, ada orang lain merampok, itu sama nilainya, sama jahatnya, ya, sama jahatnya. Ini bukan cuma dosa yang melahirkan kegelisahan dari mulai pagi sampai malam, tapi juga tingkat kesulitannya, penyakit ini disebut oleh Al-Quran, berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan yang benar dosa. Ya, jelas di sini? Nah, yang mau saya tekankan di sini, hasil itu kan yang pemiliknya, yang punya penyakitnya. Jadi Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan kita yang terinfeksi, kita nggak kena penyakit pun diminta oleh Allah berlindung dari yang punya penyakitnya. Kan ayat ini berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, saya berlindung kepada Allah, kan? Penguasa waktu subuh, ujung ayatnya, dan saya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit iri saat penyakit itu muncul dari dirinya. Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan orang yang terkena. Orang yang nggak kena penyakit ini saja diminta oleh Al-Quran berlindung kepada Allah dari orang yang kena penyakit ini. Saking bahayanya. Jelas di sini? Baik. Karena itu penting bagi kita mendengar peringatan Al-Quran ini supaya kita pelajari. Ya. Nah sekarang kalau Qurannya berkata hati-hati dari orang yang punya penyakit iri hati, kita balik tanya. Ya Allah, apa tandanya ya, orang yang punya penyakit iri hati ini? Dari mana sumbernya? Kenapa dia bisa datang? Seperti apa kami kemudian pelajari itu dan kita bisa cegah atau bahkan obati ketika penyakitnya menyentuh kehidupan kita. Ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan inti yang kedua, sumber penyakit iri hati. Sumbernya dari mana gitu ya? Ya, pelan-pelan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada ayatnya? Baik, saya percepat sedikit. Sumber penyakit iri hati diisyaratkan oleh Quran itu setan. Cuma satu, setan. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit iri hati, artinya sedang dikuasai oleh setan. Saya ulang ya. Sumber penyakit iri hati itu disebutkan, diisyaratkan oleh Quran, itu berasal dari setan. Lalu baru dilekatkan pada nafsu manusia. Dari mana diketahui setan dan siapa dia? Kita sudah bahas sebagiannya. Bapak Ibu sekalian, kisahnya bermula bahkan saat manusia pertama diciptakan. Ditunjukkan oleh Quran penyakit ini menerpa setan dan hadir kemudian diwariskan pada manusia. Baik. Saya mulai dengan permulaan penciptaan manusia pertama dan telah kita bahas sebagiannya, jadi saya agak percepat ya. Baik. Manusia pertama diciptakan setelah diciptakan sebelumnya ada malaikat dan jin. Ya. Keterangan Quran di Quran surah ke-15 ayat 27,
Allah ciptakan jin duluan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami ciptakan jin sebelum manusia itu dari api yang bergejolak. Di ayat ke-28-nya, Quran surah ke-15 ayat ke-28, ya, disampaikan wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Jadi begitu selesai menciptakan jin, ya, kemudian tugasnya diberikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru diberi nama dengan basyar, manusia. Saya agak cepat. Selesai penciptaan ini, diperkenalkanlah kemudian manusia ini kepada kalangan jin dan malaikat akan fungsi penciptaannya. Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk ini? Ya. Seperti Allah ciptakan malaikat punya tugas, ya. Allah ciptakan jin punya tugas, dan setiap ciptaan Allah selalu ada manfaatnya, ya. Tidak ada yang sunyi dari manfaat. Maka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 dijelaskan kemudian, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, ya, saat perkenalan manusia pertama ini, disampaikan saya akan menjadikan makhluk ini sebagai khalifah di bumi. Jelas di sini? Pelan-pelan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.